Be yourself atau jadilah dirimu sendiri menjadi frasa ajaib yang dikumandangkan hari-hari ini. Kata mereka, hal pertama yang harus dilakukan untuk sukses di dunia adalah mengenali diri sendiri. Jika kita tidak mengenali diri sendiri, kata mereka, kita akan kehilangan arah dan tidak bahagia. Apakah itu benar? Atau hanya omong kosong pegiat liberal kapitalisme untuk menjual produk mereka? Dalam video ini, gue akan membahas struktur ideologis yang berada di belakang frase be yourself melalui kritik ideologi Zizek terhadap liberalisme kapitalisme. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah, apa atau siapa diri kita? Seringkali kita mendengar pemisahan antara kesadaran, consciousness, dan ketidaksadaran, unconsciousness. Pandangan umum tentang pemisahan tersebut didominasi oleh teori Freud tentang ketidaksadaran, dengan analogi gunung es. Kesadaran manusia yang nampak digambarkan dengan ujung puncak es, sedangkan ketidaksadaran menjadi gambaran utama fondasi gunung es yang terkubur di lautan. Analogi tersebut mengasumsikan bahwa kesadaran manusia sejatinya dikendalikan oleh sistem yang lebih besar di bawahnya, yang terbentuk tanpa sadar dan juga disebut ketidaksadaran, yang terbentuk karena represi. Freud lebih detail menyebut adanya 3 bentuk model pikiran, yaitu id, ego, dan superego, atau juga kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran. Meskipun begitu, Freud meyakini ketiga bentuk tersebut mempunyai agensi masing-masing. Artinya, tidak ada batas yang jelas seseorang berada pada tahap tertentu, sebab baginya pada setiap model pikiran manusia terdapat sisi ketidaksadaran yang tidak pernah bisa diukur melalui bahasa ataupun secara matematis. Lantas, bagaimana mungkin kita mampu mengetahui jati diri kita jika kita hampir keseluruhan pikiran kita didominasi oleh ketidaksadaran yang tidak bisa dikontrol? Psikoanalisis Prancis, Jacques Lacan, mengambil jalan yang lebih radikal dari Freud dalam menjelaskan ketidaksadaran. Membalik interpretasi Freud, Lacan mengatakan bahwa ketidaksadaran tidaklah di dalam diri manusia sebagai subjek, melainkan di luar diri subjek. Lacan menolak tegas analogi gunung es dan menyebut apa yang berada di dalam diri manusia tidak lain adalah kekosongan atau kehampaan, void. Dalam konteks ini, apa yang Lacan ingin katakan adalah makna tidak terbentuk di dalam ranah personal manusia, melainkan di luar secara kolektif terwujud di dalam bahasa. Ketidaksadaran dipahami melalui kerja bahasa yang secara tidak langsung telah membentuk cara kita berpikir dan berekspresi, sehingga tidak mungkin keluar dari struktur simbolik bahasa yang sudah mengakar di dalam diri bahkan sebelum kita semua bisa berbahasa. Kemudian, jika kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara mengetahui jati diri atau sosok otentik di dalam diri kita? Maka bagi Lacan, jawabannya adalah tidak bisa, tidak ada caranya. Sebab sedari awal tidak pernah ada sosok otentik atau jati diri di dalam diri manusia. Apa yang kita saksikan sebagai diri adalah topeng yang terus-menerus kita bentuk melalui interaksi simbolik bahasa dengan dunia luar. Kebenaran diri terwujud pada topeng, atau apa yang nampak tersebut, dan bukan kekosongan serta kehampaan di dalam diri manusia. Slavoj Zizek menggunakan gagasan Lacan tentang self atau subjek dan ketidaksadaran untuk menganalisis keadaan manusia di era puncak kapitalisme. Zizek yang selalu membicarakan tentang ideologi dan bagaimana realitas selalu dibangun di atas ideologi, menegaskan bahwa puncak ideologi adalah saat manusia meyakini ilusi bahwa mereka bisa keluar dari ideologi. Bagi Zizek, frasa be yourself merupakan puncak ilusi ideologis, sebab mereka meyakini mampu keluar dari tatanan makna kolektif sosial dan melahirkan sosok individu otentik. Kenyataannya, apa yang berada di balik topeng adalah topeng lain yang berlapis-lapis, tanpa sang subjek otentik. Misalnya pada pembahasan tentang passion, atau gampangnya diartikan sebagai jalan hidup,
suatu gairah yang membuat seseorang terus bertahan hidup. Jika kita menuliskannya di Google, maka akan muncul ribuan tulisan atau video yang menyebut mampu memberitahu bagaimana menemukan gairah diri untuk menjadi diri sendiri dan tidak begitu saja mengikuti orang lain. Beberapa dari mereka bahwa dengan jelas menawarkan produk mereka pada kesimpulan mereka sebagai suatu jalan pintas untuk menemukan jati diri, entah itu melalui pelatihan khusus atau sebatas konseling psikologi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana orang lain bisa tahu tentang saya dan bahkan memberikan saran dan masukan tentang diri saya jika mereka tidak pernah menjadi diri saya? Apalagi sampai harus membayar untuk hal terdalam yang hanya saya alami secara eksklusif. Di sini kita tidak membicarakan orang yang sedang sakit mental, melainkan orang-orang cemas di luar sana yang terjebak di dalam pencarian jati diri mereka, yang mana bagi Lacan dan Zizek itu semua tidak ada, melainkan wacana ideologis, khususnya dari liberalisme kapitalisme. Dengan demikian, slogan Be Yourself menjadi suatu bentuk iklan untuk menjual mimpi-mimpi atau juga fantasi untuk menemukan dan menjadi sosok subjek otentik, seorang yang menemukan jati diri mereka. Slogan tersebut merupakan puncak ideologis yang semakin mengalienasi manusia dengan memberitahu bagaimana menjadi sosok subjek otentik. Orang-orang yang semakin teralienasi akan merasa butuh dan perlu untuk membeli dan mengkonsumsi produk mereka agar mampu menemukan jati diri mereka. Pada tahap ini, sosok otentik tersebut, entah itu jati diri atau passion, adalah komoditas yang mereka jual kepada orang-orang yang semakin merasa teralienasi setiap harinya. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah kita pada akhirnya hanya sebatas konstruksi sosial? Tidak ada sosok saya atau aku sebagai subjek. Juga tidak ada makna karena di dalam diri kita hanyalah kekosongan dan kehampaan. Tentu saja sosok subjek itu ada. Persoalannya, subjek itu tidak berada di dalam dan bersifat otentik seperti yang sering diiklankan, melainkan penampakan langsung yang mampu dijelaskan melalui pemaknaan simbolik dan bahasa dalam ruang sosial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mencoba keluar dari penampakan atau topeng kita untuk mencari sesuatu di dalam diri adalah mustahil dan tidak mungkin dilakukan. Apa yang berada di dalam diri adalah kekosongan dan hanya bisa dijelaskan melalui apa yang nampak. Sementara itu, apa yang nampak itu terbentuk tanpa kita menyadarinya, di luar diri kita bersamaan dengan subjek yang lain. Maka langkah pertama untuk memahami subjek diri sendiri adalah dengan menerima apa yang kita tampilkan keluar, bukan dengan mencari sesuatu di dalam, dengan mengabaikan apa yang sesungguhnya kita miliki. Lacan menyebut sosok subjek dengan istilah "you are your own mask", atau kamu adalah topeng yang kamu kenakan. Perlu diperhatikan, subjek sebagai yang kita kenakan tidak seperti apa yang selalu diiklankan, yaitu seolah-olah kita punya kesadaran penuh untuk memilih menjadi sosok apa dan seperti apa. Sebaliknya, topeng-topeng ini terbentuk tidak langsung dan secara tidak sadar, terus-menerus setiap saat, setiap hari, selama manusia hidup. Lacan menyebut topeng-topeng yang terbentuk secara tidak sadar tersebut dengan istilah simptom atau gejala-gejala yang nampak pada seseorang sebagai subjek. Karena alasan tersebut, bagi Lacan, kesuksesan terapi psikoanalisis terlihat saat subjek mampu melewati atau melintasi fantasi dasar manusia. Apa itu fantasi dasar manusia atau fundamental fantasi? Yaitu fantasi sekaligus ilusi, seolah-olah ada sosok otentik atau jati diri di dalam diri manusia. Melintasi fantasi dasar manusia berarti kita membebaskan diri kita dari semua ilusi tersebut dan secara spontan menerima segala gejala-gejala yang nampak di dalam diri kita. Ketika kita telah mampu menerima bahwa tidak ada sosok otentik di dalam diri dan menerima setiap topeng yang kita kenakan setiap saat, pada momen inilah kita bisa benar-benar menyadari sosok subjek yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian pikir konten seperti ini memberi wawasan dan sudut pandang baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, kalian bisa like dan subscribe. Jika tidak setuju atau ingin mengkritik dan bertanya atau berdiskusi, bisa langsung tulis di kolom komentar.
Terima kasih.